Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kembali seberapa kita yang ada di room ini, maupun nanti yang akan menyaksikan tayangan tunda di YouTube, saya menyampaikan shalom kepada kita sekalian. Kiranya kasih Tuhan, sukacita yang dari Tuhan, semakin melimpah bagi kehidupan kita. Tak terasa kita sudah memasuki lembar ke-19 dari bulan September. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, itu semata-mata hanya karena kebaikan Tuhan. Sebab itu mari kita manfaatkan kesempatan yang ada, kesehatan yang ada, untuk kita bisa bersama-sama dalam acara sharing, praying, dan caring. Sebuah acara yang dimana kita saling berbagi, saling sharing, dimana kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling mendoakan. Baik, segera kita akan mulai acara kita. Lebih dulu kita mau serahkan dalam tangan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan kami mengucap syukur, berterima kasih oleh karena Engkau masih memberikan kami kesempatan, kami boleh saling sharing, saling menguatkan satu dengan lain, dan saling mendoakan. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau mau hadir di tengah-tengah kami, urapi kami semua, urapi kami, terutama yang akan melayani Engkau, mengurapi kami sekalian, juga yang menyaksikan. Kami serahkan dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memimpin acara ini. Kami serahkan acara ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Puji Tuhan, hanya oleh karena kebaikan daripada Bapa kita yang di surga, maka kita bisa ada saat ini. Kita akan memuji Tuhan, menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Kita mau nyatakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Persilakan Mas Robin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidup. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiap di sepanjang hidup. Haleluya. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini
sediakan bagi naikkan buat hari yang kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setia di sepanjang naikkan buat hari yang kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan, besar setia di sepanjang hidup. Besar setia, besar setiamu di sepanjang hidup. Amin. Puji nama Tuhan. Sungguh Amin. besar ya kasih Tuhan bagi kehidupan kita, bahkan berkat sepanjang hari ini sudah Tuhan sediakan bagi kita. Sebab itu patutlah kita senantiasa menaikkan syukur kita kepada Tuhan oleh karena kebaikannya, oleh karena tak pernah habis-habisnya kasih dan rahmat Tuhan yang menolong kehidupan kita. Baik, saat ini saya memberikan kesempatan kepada kita yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, boleh sepanjang hari ini atau sepanjang minggu ini, apa yang bisa dibagikan, silakan dibagikan, kiranya itu bisa menjadi kekuatan bagi kita semua. Saya berikan kesempatan, silakan kalau ada yang mau memberi kesaksian. Saya Baik, aja ya. sambil menunggu. Oh, Kak Betty, ya Saya? silakan Kak Betty. Oke. Saya mau bukan bersaksi ya, tapi mau mengucap syukur aja. Saya mau mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya, atas kesehatan, kekuatan yang Dia berikan kepada saya sepanjang minggu yang lalu hingga tiba pada hari Minggu ini. Dan saya juga percaya bahwa minggu baru yang ada di hadapan saya, Tuhan akan selalu memelihara saya sama seperti Tuhan memelihara saya minggu yang lalu. Jadi itulah yang selalu saya pegang, bahwa Tuhan akan menyertai saya minggu depan atau jam kedepannya, 1 jam kedepannya, sama seperti Tuhan sudah memimpin saya sepanjang hari-hari yang telah lalu. Terima kasih banyak. Amin. Ya, memang sungguh luar biasa ya, Tuhan telah memelihara kehidupan kita. Baik, sambil menunggu yang lain, mungkin saya juga mau memberikan ucapan syukur kepada Tuhan oleh karena pada hari
Kamis yang lalu tanggal 16 tepatnya saya sudah divaksin yang pertama kalinya. Saya merasakan bahwasanya Tuhan itu luar biasa baik buat kehidupan saya. Jadi prosesnya itu begitu mudah, walaupun mungkin saya kedatangan sudah siang ya, karena memang saya yang sebagai seorang full timer di gereja yang menjemput saya. Jadi adik saya pun oleh kemurahan Tuhan juga diberikan izin untuk bisa mengantar saya, dan puji Tuhan perjalanan sekitar ya cukup dekat, sekitar 2,4 kilo ya dari rumah saya. Jadi Tuhan sudah menolong selama kami dalam perjalanan dan sampai di sana, walaupun dengan kondisi pada waktu itu saya tempatnya vaksin adalah di sebuah sekolahan ya, jadi cukup banyak orang, perkirakan sekitar 800 sampai 1000 orang yang divaksin di sana. Tapi puji Tuhan, walaupun mungkin medannya bagi orang yang belum pernah menguasai kursi roda tentu akan sangat sulit, tapi saya bersyukur bahwasanya adik saya memang sudah sangat terbiasa. Bahkan kami pernah berlibur di kelenteng, di sebuah kelenteng ya di Semarang, itu lebih tinggi juga tangga-tangganya, tapi puji Tuhan adik saya sudah menyertai saya sehingga tidak ada masalah, walaupun medannya sangat sulit bagi yang belum berpengalaman. Tapi Tuhan sudah menolong sehingga proses screening kembali saya dapat prioritas untuk diberikan kesempatan terlebih dulu, kemudian juga beralih ke aula tempat vaksin. Saya pun mendapat kesempatan yang cukup istimewa ya, prioritas. Jadi cukup cepat prosesnya, kurang lebih 15 menit saya ada di tempat vaksin itu, dan akhirnya saya pun selesai divaksin. Dan puji Tuhan untuk vaksin keduanya di bulan depan tanggal 14. Dan saya juga mengucap syukur bahwasanya reaksi daripada setelah vaksin sangat-sangat positif di tubuh saya. Jadi saya merasakan tubuh saya semakin enteng ya, semakin fit, dan saya memiliki nafsu makan yang cukup tinggi. Jadi ingin makan terus. Jadi puji Tuhan. Bisa terlihat ya, sekarang pipinya agak cabi nih. Tapi puji Tuhan semuanya sehat. Bahkan untuk tidur pun saya merasakan enak sekali, begitu mudah. Biasanya mungkin agak sulit ya. Mungkin saya begitu naruh tubuh di tempat tidur itu mungkin butuh waktu sekitar setengah sampai 1 jam baru. Tapi puji Tuhan setelah vaksin malah tidurnya sangat enak. Itulah berkat kebaikan Tuhan yang saya ingin ucapkan syukur pada hari ini. Kita bersyukur bahwasanya Tuhan kita yang kita sembah selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Mungkin dipersilakan jika ada yang masih ingin bersaksi, mungkin satu kesempatan lagi. Hari ini aku mau berdoa. Hari ini aku Ya, Melisa mau bersyukur. berdoanya lebih bersyukur. Puji Tuhan. Lebih apa? Puji Tuhan lah doanya. Aku pakai handphone tapi nak pakai suara, pakai tulisan. Benar nih doanya. Ya, Mel. Melisa mengucap syukur ya, bahwasanya Tuhan masih menyertai dan memberkati Melisa ya dengan kesehatan, kebaikan yang luar biasa ya. Tuhan, kita tetap semangat ya, tetap setia membaca Alkitab, setia berkah, tetap setia, terutama mendoakan saya ya dalam pelayanan ya, Melisa ya, tolong ya. Oh, ya. Melisa, oke, itu aja yang ingin diucapkan syukur Melisa.
Baik, Mana? mungkin bisa di ya, Melisa mungkin bisa di-mute lagi ya, kalau saya. Ya. Ya, terima kasih Tuhan berkati. Baik, kita akan segera masuk dalam renungan kita, renungan firman kita, tetapi lebih dulu mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa menerima firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita bisa mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, kami sudah bagikan kebaikan-Mu bagi kehidupan kami. Kami bersyukur saatnya Tuhan, kami akan duduk di bawah kaki-Mu dengan tenang. Kami mohon Roh Kudus mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, mengurapi kami semua yang menyaksikan. Terima kasih, bahkan jalannya pemberitaan firman sampai pada akhirnya tangan-Mu, Engkau Allah yang penuh kuasa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Iya Pak, terdengar. Shalom. Siap. Terima kasih Mas Robi. Puji Tuhan, tema daripada renungan kali ini adalah ibadah yang sejati. Ayat intinya bisa kita baca dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Saya membacakan Roma 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
kita mendengar bahwasanya ada banyak orang yang menjadi korban daripada kekerasan dari pandemi COVID-19. Sehingga itu membuat kita semakin sadar ya, perlunya untuk tinggal di rumah hingga berlalunya pandemi ini. Tentunya itu merupakan satu perubahan yang baik ya, karena pandemi, bahkan juga karena era disrupsi kemajuan teknologi 4.0 ya, yang memungkinkan ibadah bisa dilakukan secara virtual atau online. Itu mendorong kita untuk kita bisa berefleksi akan makna daripada ibadah yang sejati. Sebenarnya apakah esensi daripada ibadah itu? Di dalam Roma 12 ayat pertama ini, kita melihat bahwasanya ayat ini mendasarkan ibadah pada kemurahan Allah yang sudah dijelaskan dalam pasal-pasal sebelumnya, yakni kemurahan yang dinyatakan dalam Yesus Kristus, yang olehnya kita diselamatkan. Jadi Allah sudah memberikan kesempatan kepada semua orang, baik itu orang Yahudi hingga bangsa-bangsa di luar Yahudi, agar semua orang dapat beribadah kepada Tuhan. Kita melihat dalam pengalaman keluarnya Israel dari Mesir, pemikiran ibadah adalah hal yang menjadi prioritas Allah. Bahkan berulang ditulis ya, pergi dari Mesir supaya beribadah kepada Tuhan. Kita akan baca itu dalam Keluaran 3 ayat 12. Mungkin Kak Peti bisa membantu saya membaca Keluaran 3 ayat 12, kemudian Keluaran 4 ayat 23. Bentar ya. Keluaran 3. Ya. Keluaran 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lanjut dalam pasal 4 ayat 23. Keluaran tetap? Ya, Keluaran 4. 4 ayat 23. 23. Oke, Keluaran 4 ayat 23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Ya, jadi sangat ya kita lihat, mungkin kita juga bisa baca dalam Keluaran 7 ayat 11 nanti ya, kalau kita ada waktu di rumah. Juga Keluaran pasal 8 ayat 1, kemudian Keluaran 8 ayat 20, Keluaran 9 ayat 1, Keluaran 9 ayat 13, kemudian Keluaran 10 ayat 3, dan Keluaran 10 ayat 7. Kita melihat sebenarnya ibadah inilah yang menjadi prioritas Allah ya dalam penciptaan manusia. Bahwa manusia pertama Adam diciptakan untuk memelihara Taman Eden. Kata melihara di sini diterjemahkan dari bahasa Ibrani-nya itu abad, yang menjadi kata dasar dari abodah atau badah. Jadi dengan demikian ibadah seharusnya menjadi tujuan dan prioritas hidup kita. Sebab ibadah itu adalah hakikat daripada hidup itu sendiri. Dalam Roma 12 ayat 1 tadi, ibadah sejati itu secara rasional dimaknai sebagai persembahan tubuh yang hidup, kudus, dan kenal kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, baik itu sebagai seorang pengusaha,
karyawan, mahasiswa, pelajar, bahkan ibu rumah tangga, ketika mengerjakan semuanya itu adalah untuk Tuhan. Dan itulah yang sesungguhnya nilai daripada ibadah. Kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Mungkin Edwin bisa bantu baca, Bro Edwin. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Amin. Kemudian lagi Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Amin. Jadi karena itulah ibadah yang kita kerjakan saat ini di rumah masing-masing, sekalipun itu secara online atau dalam bentuk mungkin bisa ibadah keluarga, itu sebenarnya nilainya sama dengan ibadah yang kita kerjakan di gereja. Itu sebabnya saudara-saudaraku, jadikanlah ibadah itu sebagai prioritas hidup kita. Bahkan apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah itu dengan segala kesungguhan hati, seperti untuk Tuhan. Jadi inilah sesungguhnya hakikat dari ibadah yang sejati di Tuhan. Kita akan mendiskusikan ayat ini. Apakah teman-teman memperoleh berkat daripada ayat ini? Mungkin bisa di-sharingkan apa yang diperoleh oleh teman-teman. Sambil menunggu mungkin saya juga mendapat berkat di sini ya. Supaya sesungguhnya ibadah yang sejati itu bukan hanya pada saat kita beribadah di gereja ya pada waktu Ya, Melisa, kenapa? Ayat berapa itu dulu ya? Ayat dulu ya. Oh, yang tadi Kolose 3 ayat 17, Mel. Ya. Aku nak baca itu. Oh, ayat yang jadi berkat ya buat Melisa ya. Lalu suara dari orang bapak yang anakku. Ya, bisa pelan-pelan Mel, kurang jelas Mel. Lalu mendengarlah suara dari orang dan menyatakan, inilah anakku. Aku nak menunggu mana? Nah, aku lah kebenaran. Lalu dia benar-benar ayat firman Tuhan. Aku benar-benar ayat Tuhan. Ya, amin ya. Memang kita semua harus percaya kepada Tuhan ya, karena memang pada saat Yesus dibaptis ya Mel, itu ada suara yang dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasih, padanya lah aku berkenan. Memang betul Mel, bahwasanya Tuhan Yesus sudah menyatakan dirinya bagi kita ya. Sekarang bagaimana sikap kita, Melisa? Bagaimana menyikapi, bagaimana kita beribadah saat ini? Saat ini kan lagi pandemi ya. Kita banyakkan ibadahnya ada di rumah, ibadah online. Bagaimana sikap kita memahami ibadah itu? Apakah kita merasa
ada yang tidak enak, ada yang berubah. Wah, nggak enak ini, biasanya ketemu banyak teman-teman secara langsung, bisa berinteraksi. Sekarang udah dibatasi. Apakah kita merasakan, oh harus ada di gereja ibadah itu? Tidak ya. Karena kita melihat dalam Roma 12 tadi, ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya adalah kapan saja dalam kita beraktivitas, apapun aktivitas kita harus memiliki sikap sebagai beribadah kepada Tuhan. Artinya kita mempersembahkan yang terbaik. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh hati, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap kemampuan kita. Dan melakukan hal itu adalah untuk Tuhan ya, dan untuk manusia. Jadi melakukan segala sesuatu, semuanya seperti untuk Tuhan. Jadi kita akan bisa maksimal. Itu sih yang menjadi berkat buat saya. Mungkin teman-teman ada berkat lain yang bisa diterima atau disiapkan. Mungkin boleh dari pengalaman hari ini atau minggu ini. Silakan. Kalau Edwin sendiri gimana, bro? Memaknai tentang ibadah ini. Mungkin sedikit sharing, bro Edwin. Ya, kalau saya pribadi, saya seperti yang di ayat sebelum tadi ya, bahwa segala sesuatu itu harus kita lakukan untuk kemuliaan Allah lah, untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau saya pribadi, tapi juga tahu ya, kalau misalnya saya ditunjuk sebagai pengisi pujian itu saya nggak mau dadaan. Saya minta waktu paling nggak seminggu sebelumnya atau 6 hari, 5 hari. Tujuannya gitu ya. Iya, tujuan saya karena apa? Supaya saya mengetahui lagu itu, saya juga mempersiapkan supaya nanti jangan sampai saya nyanyi apa lupa lirik atau lupa kunci atau apa. Jadi saya tuh persiapannya itu satu lagu saya amati terus, kunci-kuncinya seperti apa, saya pelajari terus seperti itu. Ya, kita sebagai ciptaan Allah kalau beribadah tentu harus dengan serius, bukan yang istilahnya yang setengah-setengah atau nggak serius seperti itu. Kalau saya seperti itu, ya. Steffi. Itu dalam konteks ibadah ya. Tapi kan seringkali kita ketika tidak dalam suasana ibadah, seringkali kita lupa ya, bro. Ya, betul. Saya juga seringkali seperti itu. Tapi puji Tuhan, kita ada Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan. Betul. Mungkin ketika kita sudah mulai berbuat yang kurang tepat, kurang sungguh-sungguh, males-malesan, disitulah peran Roh Kudus mengingatkan kita. Dan ketika kita mau mendengarkan suara daripada Roh Kudus, sungguhnya kita sedang melakukan ibadah, kita sedang mempersembahkan sesuatu, yaitu hidup kita, untuk menjadi persembahan yang berbau harum bagi Tuhan kita. Dan bukan hanya bagi Tuhan kita, tetapi berdampak ya bagi sesama kita ya. Amin. Jadi mungkin kita belajar perlahan-lahan. Memang tidak mudah ya, kita masih hidup di dunia ini, kita bertemu dengan banyak orang, dengan orang yang berbeda-beda, apalagi orang yang belum mengenal Tuhan Yesus ya. Mungkin mereka, cara berpikir mereka dibentuk oleh tradisi, dibentuk oleh agama, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kita sebagai anak Tuhan, kita harus bisa menjadi jembatan ya. Kita harus bisa senantiasa berada di dalam suasana ibadah, sehingga kita bukan jadi orang yang membawa kerusuhan atau keributan, tetapi kita senantiasa membawa damai. Tuhan, terima kasih untuk Bu Eri. Mungkin saya ke Kak Risma. Kak Risma, bagaimana Kak Risma? Apakah ada pengalaman? Ya, oke. Kenapa? Oh, lagi di jalan? Iya, Lagi jalan ya? Iya, lagi jalan, iya. Aku simak aja ya. Lagi jalan. Oke. Gak apa-apa Kak, silakan. Hati-hati ya. Selamat sampai tujuan. Oke Kak, terima kasih banyak. Mungkin saya ke Kak Peti. Kak Peti mungkin bisa share ini, adakah pengalaman dengan ayat ini ya, terutama tentang ibadah. Bagaimana sih menurut Kak Peti ibadah yang sejati? Tadi kan kita sudah dengar bagaimana penjabarannya.
Mungkin Kak Betty ada sesuatu yang bisa dibagikan? Ibadah yang sejati ya. Iya. Apa? Gimana ya, kalau menurut saya itu ibadah yang sejati itu adalah kita mengikuti ibadah dan sesudah itu kita merasa bahwa iman kita lebih tinggi daripada sebelum kita mengikuti ibadah itu. Jadi ada suatu progres bahwa justru malah pada dinaikkan waktu levelnya ya. Iya, waktu saya kalau saya enggak merasa bahwa ibadah ini menambah kuat iman saya, maka untuk apa saya mengikuti ibadah seperti itu? Mungkin ada beberapa orang yang mengikuti ibadah untuk menguatkan orang lain, gitu ya. Tapi saya pikir di sini kita ini saling menguatkan. Jadi untuk saya itulah ibadah yang sejati. Jadi bukan, maaf ya, ini di jalan jadi kayak gitu kalau hari Minggu ribut. Jadi seperti itu. Jadi untuk saya pada saat kita beribadah, kita merasa bahwa kita semakin kuat dan semakin kuat. Untuk saya itulah ibadah yang sejati. Terima kasih. Terima kasih Kak Betty. Jadi memang kita harus semakin dikuatkan ya dengan ibadah yang kita ikuti. Malah Kak Betty mengatakan setelah ibadah justru levelnya harus ditingkatkan. Kita harus membuktikan apakah benar sih kita ini mengalami pertolongan Tuhan. Apakah kita semakin dikuatkan iman kita, itu akan teruji dalam setiap aspek kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan. Kalau Mas Robin sendiri bagaimana Mas? Menyikapi kalau ibadah kan seringkali kan kita tahu ya, oh ibadah, mungkin ibadah Zoom, oh ada jamnya, sudah diatur, kemudian yang lalu-lalu ibadah di gereja. Bagaimana dengan kalau kita melakukan pekerjaan, kalau kita apapun yang kita kerjakan, apakah seringkali kita lupa bahwasanya kita harusnya berada dalam suasana ibadah juga. Bagaimana itu Mas Rob? Ya, bagi saya ibadah yang sejati itu bukan dari aktivitas ya, tapi pikiran, hati, dan tindakan kita itu setiap saat. Setiap saat kita melibatkan Tuhan, mengundang Tuhan. Nah, itulah ibadah yang sejati. Dan persembahan yang sejati juga adalah tubuh kita sendiri. Artinya ketika kita mau melakukan sesuatu, kita mau masuk kamar, kita mau masuk ke kamar mandi, selalu kita dalam hati bilang dalam nama Yesus. Nah, apapun yang kita lakukan ketika kita selalu mengucapkan itu, maka itulah bagi saya ibadah yang sejati. Karena apa? Tuhan selalu kita undang, kita butuhkan setiap saat gitu ya. Dan mungkin kalau ada ibadah seperti saat ini, itu pikiran kita sudah diingatkan oleh Tuhan. Nanti jam 4 loh. Jadi kita mulai persiapan dari jam 3 atau jam setengah 4 kita sudah siapkan segala sesuatunya gitu ya. Tergantung dari tugas kita apa. Nah, disitulah kita benar-benar ingin menunjukkan bahwa kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Tidak ada motivasi lain. Namun ibadah yang sesungguhnya bagi saya keseharian, kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bekerja apapun pekerjaannya, ya kita seolah-olah melayani Tuhan itu. Jadi, ini semua Tuhan yang atur, Tuhan yang kirimkan buat saya untuk saya melayani Dia. Nah, itulah ibadah yang sesungguhnya. Kira-kira dari saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Robin. Jadi memang kita harus senantiasa menjaga setiap perkataan kita dan setiap perbuatan kita ya Mas. Mungkin bahkan juga dalam melakukan sebuah pekerjaan, seringkali kan kita dilanda dengan
mager, malas gerak, aras-arasan kalau Jawa bilang, males-malesan. Sebenarnya ketika kita berada dalam suasana seperti itu, kita harus senantiasa ingat bahwasanya sesungguhnya dalam setiap apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perkatakan, sesungguhnya kita harus jauh berhati-hati dan jauh lebih memperhatikan ya, apakah ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Ya, terima kasih Mas Robin. Ya, memang tidak mudah untuk bisa melakukan hal itu, tetapi bukan berarti kemudian tidak mungkin, karena kita percaya bahwa setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, kita pasti akan mengalami kuasa daripada ibadah itu. Apa itu kuasa daripada ibadah? Yaitu kuasa Allah melalui firman dan Roh Kudus-Nya yang akan mengubahkan pikiran kita, mengubahkan pandangan kita, sehingga kita senantiasa terfokus hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Puji Tuhan ya. Terima kasih untuk respon dari teman-teman semua, difabel ataupun yang non-difabel. Kami sangat bersyukur oleh karena kita bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Puji Tuhan, kita akan menutup renungan ini dan kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan segala kebaikan-Mu bagi kehidupan kami. Kami sudah men-sharingkan kebenaran firman. Kami sudah sedikit berdiskusi satu sama lain bagaimana memaknai ibadah yang sejati. Biarlah Roh Kudus senantiasa membawa kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu, sehingga apapun yang kami perkatakan, apapun yang kami perbuat dalam kehidupan kami, dalam tiap aspek kehidupan kami, apapun profesi kami, baik itu yang bekerja, yang berwirausaha, baik itu yang pelajar, bahkan sampai ibu rumah tangga, kami senantiasa boleh mengetahui bahwa apa yang kami kerjakan, apa yang kami katakan, sesungguhnya itu kami peruntukkan seperti untuk Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa menjaga setiap tutur kata kami dan setiap perbuatan kami, sehingga kami boleh selalu menyenangkan Engkau. Itulah sebuah ibadah yang sejati di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Engkau semakin berkarya di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Itulah yang terbaik, yang sempurna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, waktu yang masih Engkau berikan bagi kami untuk kami boleh bersekutu bersama, saling sharing, saling menguatkan satu dengan yang lain, dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Tuhan. Amin. Baik, kita akan sampai di penghujung acara kita, tapi terlebih dulu saya akan membacakan pengumuman. Untuk minggu lalu saya lupa membacakan pengumuman ini, seharusnya pengumuman ini di minggu lalu. Silakan bisa di-sharing ke untuk laporan keuangan. Ya. Laporan keuangan DDS Ministry. Saldo per tanggal 5 September 2021 sebesar 678.000. Kemudian ada transfer masuk dari saudara kita, NN, tidak mau disebutkan namanya, tanggal 6 September 2021 sebesar 100.000 rupiah. Kemudian ada pengeluaran, yaitu untuk pembelian kuota internet pada tanggal 6 September 2021 sebesar 150.000 rupiah, sehingga saldo per tanggal 12 September, bahkan sampai hari ini ya, tanggal 19 September, ada perubahan, 19 September 2021, saldo keuangan DDS Ministry sebesar 628.000. Bagi saudara-saudara terkasih yang ingin berbagi berkat kepada
kepada sobat difabel, kemudian juga mendukung pelayanan DDS Ministry, saudara-saudara sekalian bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama Daniel Indra Jonathan. Saya mau jelaskan sedikit, jadi rekening ini atas nama adik saya, tetapi inilah rekening yang saya pakai ya untuk pelayanan. Jadi rekening BCA atas nama Daniel Indra Jonathan dengan nomor rekening 8220437 Saya ulangi, nomor rekening BCA 8220437 Saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah berpartisipasi. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas segala kebaikan saudara-saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita menutup dalam doa, apakah ada teman-teman yang ingin didoakan? Silakan, mungkin bisa ke chat atau langsung dibuka mic-nya. Saya ya. Ya, Pak Fedi. Oke, tolong doakan semoga pemulihan kaki saya bisa terus berlangsung sampai pulih 100%. Dan juga tolong doakan juga bapak saya udah umur 82 tahun. Jadi tolong didoakan semoga tetap sehat. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Apakah ada lagi yang ingin didoakan? Baik, kalau sudah memang tidak ada, kita akan segera masuk dalam doa syafaat. Tapi saya mau membagi doa syafaat. Pertama, mungkin saya bisa minta tolong Mas Robin. Mas Robin, bisakah untuk negara kita yang masih mengalami dampak daripada pandemi COVID-19 bisa mendoakan pemimpin kita, apalagi kita, mereka tim medis yang terlibat dalam proses vaksinasi dan yang ada di rumah sakit dalam melayani di isolasi terpadu dan di berbagai rumah sakit. Apakah bersedia Mas Robin mendoakan? Ya, siap Mas. Ya. Oke, terima Mas Robin. Nanti setelah Mas Meta bisa tolong di mute dulu sebentar ya, supaya nggak tabrakan ya. Pak Adi ya, udah antara ini ya. Belum selesai, Mel. Mau doa dulu. Ya, apakah sudah bisa dimulai, Mas Tevi? Kayaknya dia freeze. Oh ya, udah muncul lagi. Ya, sorry. Tampaknya signal saya lagi bermasalah. Iya. Sudah baik? Terdengar ya suaraku ya? Iya, Mas. Oke. Bro Edwin tadi belum dengar ya? Oke. Saya ulangi ya, nanti Bro Edwin berdoa untuk persekutuan gereja-gereja ya, untuk ibadah daripada gereja-gereja, untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani, juga mungkin para misionaris penginjil di daerah, mungkin daerah yang terpencil ya, berbagai pelosok di Indonesia ataupun di seluruh dunia, boleh didoakan untuk persekutuan gereja-gereja juga supaya gereja boleh semakin menyatu ya. Ya, saya Edwin ya. Sudah manduk sudah oke berarti. Baik,
Untuk yang terakhir saya akan mendoakan tadi Kak Betty dan ayahnya Kak Betty, doa berkat ya. Mari bisa kita mulai, silakan untuk Mas Robin bisa mulai terlebih dulu. Ya, baik. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang terkasih, Bapa yang agung, Tuhan kami yang kami sembah dalam Putramu Yesus Kristus, pada sore hari ini Tuhan kami berkumpul kembali menghadap kehadiran-Mu, membawa doa syafaat untuk kami semua ya Tuhan, dan pada kesempatan ini izinkan kami ya Tuhan membawakan permohonan doa untuk khususnya negara kami Indonesia yang saat ini Tuhan masih di dalam cengkeraman pandemi COVID, dan tentunya Tuhan ini sangat menyulitkan bagi kami semua. Namun kami percaya Tuhan Engkau selalu melindungi kami dan mendampingi kami setiap waktu. Tuhan, kami mohon ya Tuhan kepada Engkau, sekiranya Engkau berkenan ya Tuhan memberikan kekuatan, kebijaksanaan, memberikan roh kekuatan dan keadilan bagi pemimpin negeri kami, Bapak Jokowi beserta menteri-menterinya, dan juga pemerintah yang masih terus berjuang mengatasi pandemi ini. Dan untuk khusus program-program vaksinasi yang masih terus dijalankan ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan membukakan mata hati pikiran pada seluruh rakyat Indonesia agar mereka mau menerima vaksin dan mereka pun mendapatkan vaksin dengan mudah, sehingga ketika kami semua sudah menerima vaksin, tentunya segala sesuatu yang menyulitkan kami atau mungkin pandemi ini segera akan berakhir. Kami percaya kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga percaya akan berkat-berkat yang akan Engkau berikan buat kami saat ini, nanti, dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Shalom, selamat sore Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Allah kami Roh Kudus, ampunilah dosa pelanggaran kejahatan kami semua. Ya Allah Bapa, dengan segala kerendahan hati pada sore hari ini, kami memohon pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang dari surga, kuasa darah Tuhan Yesus, kiranya membungkus setiap kami, warga jemaat, gereja-gereja, umat pilihan Tuhan, di dunia, terus khusus di Indonesia ya Allah Bapa. Kiranya dalam menjelang zaman akhir ini, Tuhan Yesus mengurungkan Roh Kudus sehingga iman kami senantiasa bertambah, dan Tuhan Yesus memberikan kemurahan agar kami mengenal Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi, dan Tuhan Yesus berkenan menjaga kami. Teristimewa gereja-gereja di wilayah konflik di Indonesia ya Allah Bapa, jaga kami, warga kami dengan malaikat surga. Gagalkanlah setiap rencana dan tindakan iblis. Gagalkanlah setiap rencana dan tindakan manusia yang ingin mengacaukan perkembangan gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Jauhkanlah Tuhan Yesus, kami mohon. Secara khusus kami juga memohon berkat, perlindungan, Roh Kudus, Roh kesetiaan untuk para misionaris di dunia, terusnya di Indonesia Tuhan Yesus, yang memiliki niat yang tulus, yang sangat baik untuk memberikan pengenalan akan nama Tuhan Yesus kepada manusia, setiap warga yang belum mengenal nama Tuhan Yesus. Kiranya dalam pelayanannya Tuhan Yesus berkati, jauhkanlah dari segala macam sakit penyakit, roh jahat yang mengganggu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kiranya memberkati, menolong mereka, sehingga melalui pelayanan misionaris tersebut, nama Tuhan Yesus dipermuliakan ya Allah Bapa. Secara khusus saya juga mau berdoa untuk segenap anggota DDS Ministry Tuhan Yesus. Saya mohon dengan segala kerendahan nanti Tuhan Yesus memberkati kami, melindungi kami, nutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Jauhkanlah kami dari kecelakaan, cacat, sakit penyakit Tuhan Yesus, dan COVID teristimewa Tuhan Yesus. Jauhkanlah kami Tuhan Yesus. Sebab kami, saya terutama juga sangat lemah Tuhan Yesus. Tidak memiliki fisik
Fisik kami tidak seperti manusia pada umumnya, Tuhan Yesus, yang kami lemah. Tapi kami percaya Tuhan Yesus sangat menyayangi kami, sangat mencintai kami, sehingga Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan, perlindungan pada kami, sehingga kami bisa menjadi sarana kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam keluarga, dan juga bermasyarakat. Tuhan Yesus tolong. Dan secara khusus saya berdoa untuk Steffi. Tuhan Yesus, berikanlah pada Steffi roh kesetiaan, agar kiranya senantiasa memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan Yesus berkati pelayanannya. Tuhan Yesus perluas daerah pekabalan Injilnya, agar melalui Steffi, ya Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus dipermuliakan, dan Steffi bisa menjangkau jiwa-jiwa baru untuk mengenal Tuhan Yesus. Sekian Tuhan doa saya ini. Doa saya ini akan dilanjutkan oleh saudara kami terkasih Steffi. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih. Kami hanya bisa mengucapkan syukur dan terima kasih hanya kepada-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang diberikan bagi kami semua yang sudah hadir di room ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau berdoa membawa kaki daripada Kak Betty ke dalam tangan-Mu. Kau sudah menyatakan kemuliaan demi kemuliaan, dan percaya Engkau akan semakin memulihkan sehingga kaki daripada Kak Betty ini bisa dipergunakan dalam beliau beraktivitas, dalam beliau berkarya di dalam lukisannya Tuhan, dalam beliau berkarya dalam mengajar anak-anak di sekolah Sahabat Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah sumber kesembuhan daripada segala penyakit. Engkau akan menyempurnakan kaki daripada Kak Betty. Semua kemuliaan nama-Mu. Dan juga kami membawa orang tua, papa daripada Kak Betty yang sudah berusia 82 tahun. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwasanya Tuhan memberkati orang tua kami ini. Dan kiranya Tuhan semakin menyatakan pertolongan. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada papa daripada Kak Betty, supaya dalam masa tuanya boleh semakin mengasihi Engkau Tuhan dalam aspek kehidupannya. Engkau memberkati. Kami juga berdoa mungkin ada daripada saudara-saudara kami yang masih menderita sakit penyakit apa itu, bahkan juga yang terpapar COVID-19. Mungkin saat ini mereka mengalami isolasi mandiri ataupun berada di rumah sakit, di tempat-tempat isolasi terpadu. Tuhan Yesus, kami mohon curahan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk bagi kehidupan kami. Bahkan melalui kejadian apapun yang menurut manusia itu sangat buruk, Engkau bisa menghadirkan kemuliaan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya jika Engkau menyembuhkan semuanya tepat pada waktunya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau pakai setiap mereka, mungkin yang tidak mengenal Engkau, boleh menjadi kekuatan, berkat bagi orang-orang yang mengenal Engkau Tuhan. Biarlah melalui kesembuhan-kesembuhan daripada COVID-19, nama-Mu dipermuliakan. Tetapi juga jangan biarkan kami berduka terlalu dalam jika Engkau izinkan saudara-saudara kami terkasih harus kembali pulang. Sebab Engkau selalu memberi yang terbaik bagi kehidupan kami. Engkau tahu kapan waktunya seorang itu harus kembali berpulang. Entah itu dengan fasilitas atau sarana apapun dia berpulang. Biarlah kami meyakini bahwasanya Engkau tidak pernah memberikan sesuatu jahat buat kami. Berdoa juga untuk teman-teman kami, saudara kami yang mengalami sakit penyakit apapun. Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan. Bilur-Mu sanggup menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjamah dan menyembuhkan saat ini juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba waktunya kami akan memohonkan berkat daripada Engkau, berkat daripada Allah Tritunggal, berkat kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, juga berkat persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan
kehidupan kita sampai kepada akhir zaman, bahkan sampai kedatangan-Mu. Di dalam berkat nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami menerima berkat-Mu. Kiranya saudara-saudara sekalian diberkati dengan berkat yang luar biasa dari kerajaan surga, rohani yang terbaik, berkat jasmani, pemeliharaan, semua diberikan kepada kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya, dan juga Engkau adalah mempelai pria surga kami yang akan segera menyambut kami, gereja-gerejamu yang satu, yaitu sebagai mempelai wanita, sehingga kami boleh masuk dalam nikah yang kudus, yang kekal bersama. Terima kasih Tuhan. Amin.